Saudara sekalian, kita bertemu lagi pada sesi kelima dari kuliah online kebijakan kriminal. Maka setelah kita pada sesi yang lalu sudah bicara soal apa itu kebijakan publik, pelayanan publik, ya, maka sekarang kita mulai fokus ke konteks kebijakan kriminal. Apa saja? Jenisnya apa? Di mana saja? Bagaimana penerapannya dan seterusnya? Hal mana akan kita bahas pada sesi ini maupun pada sesi-sesi berikutnya. Nah, untuk itu maka teman-teman sekalian, ada banyak cara untuk menyebut kebijakan kriminal tersebut. Ya, ada yang menyebutnya sebagai kebijakan pidana, ada yang menyebutnya sebagai politik hukum. Tentu terserah saja. Namun dalam hal ini, karena saya berasal dari disiplin kriminologi, maka kemudian saya menyebutnya sebagai kebijakan kriminal atau kriminal. Ya, yang pada dasarnya baik itu kebijakan pidana, politik hukum, atau kebijakan kriminal bicara tentang cara bagaimana negara bereaksi secara langsung atau tidak langsung terhadap penyimpangan. Nah, sudah terlihat di layar ya tentang definisinya. Hal mana kemudian soal caranya ini kemudian bukan soal cara secara teknis ya, tapi kemudian dituangkan dalam regulasi. Untuk itu sebetulnya regulasi mulai dari tingkat TAP MPR misalnya, ketetapan MPR ya Bapak saudara sekalian, hingga undang-undang dasar, undang-undang dan seterusnya hingga ke tingkat keputusan menteri atau keputusan dirjen sekalipun, pada dasarnya dapat dianggap sebagai cawang ya atau cangkang bagi kebijakan kriminal tersebut ya. Ada saja kemungkinan regulasi tersebut itu mengatur hal yang lebih luas, hal yang umum, namun kemudian sebagian diantaranya mengatur tentang hal-hal yang terkait dengan bagaimana kalau ada penyimpangan, pelanggaran dan kejahatan, serta bagaimana kemudian negara bereaksi. Untuk itu maka secara gampang, secara dikotomis, kebijakan kriminal tersebut, saudara sekalian, dapat dibagi jadi dua tipologi ya. Yang pertama adalah kebijakan yang rutin ya, dan yang bersifat non rutin. Dengan kata lain, setelah dituangkan dalam TAP MPR, turun menjadi undang-undang dasar, turun menjadi undang-undang, turun dan seterusnya, maka kemudian dari sisi implementasinya dapat dibagi jadi dua, rutin dan tidak rutin. Yang rutin, saudara sekalian, maka dapat dicontohkan sebagai berikut. Misalnya sebagai contoh, bagaimana suatu organisasi, satu kementerian lembaga yang memiliki tugas terkait dengan pengamanan, pencegahan kejahatan, bagaimana upaya untuk memitigasi penyimpangan dan seterusnya, kemudian lalu melakukan kebijakan yang terkait dengan misalnya sumber daya manusia yang diperlukan untuk melakukan tugas tadi ya. Sebagai contoh misalnya kepolisian, ketika mereka merekrut, melatih, mendidik para polisi untuk kemudian ditugaskan misalnya mengungkap cybercrime, mengungkap tindak pidana pencucian uang dan seterusnya, maka itu pada dasarnya dapat dianggap sebagai kebijakan rutin ya. Dan ciri daripada kebijakan rutin adalah kontinu dan berulang, artinya tidak hanya dilakukan sekali saja tapi berkali-kali. Yang kedua adalah kebijakan yang non rutin. Jadi tipologi kebijakan ini adalah umumnya insidental atau aksidental, ada saatnya, ada fasenya di mana itu juga kemudian dikaitkan dengan kebutuhan eksternal. Sebagai contoh misalnya, kembali pada konteks kepolisian ya, maka ketika menghadapi Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal misalnya, maka kemudian kepolisian mengadakan operasi ya. Operasi kepolisian itu pada dasarnya adalah didasari oleh suatu kebijakan ya kan. Operasi pada dasarnya adalah kegiatan, namun di belakang daripada kegiatan itu ada kebijakan untuk supaya kemudian pada saat Natal, pada saat Tahun Baru tidak ada gangguan kejahatan, gangguan ketertiban, maka kemudian perlu ada kebijakan misalnya dalam bentuk berupa peraturan Kapolri, berupa surat perintah dari Kapolri dan seterusnya. Maka umumnya terkait dengan operasional untuk kemudian langsung menyentuh masyarakat atau publik gitu ya. Di mana dalam hal ini kebijakan seperti itu tidak lama-lama, ada terbatas waktunya, tertentu targetnya, siapa orang yang melakukannya, demikian juga misalnya biayanya dan seterusnya, sebagai suatu bentuk implementasi daripada kebijakan kriminal yang bersifat non rutin itu. Nah, sekarang kita bicara mengenai apa saja jenisnya. Nah, begitu kemudian kita buat list ya, ternyata banyak hal-hal yang kita dapat sebut sebagai kebijakan kriminal tersebut. Di sini saya sebutkan misalnya mulai dari regulasi dan regulasi, birokrasi, debirokrasi, dan seterusnya. Sampai kemudian yang sebelah kanan, populer tidak populer, populis, elitis. Mengapa saya katakan begini, atau mengapa saya buat dalam suatu dikotomi seperti ini, saudara sekalian?
Ini lebih melihat pada bahwa ternyata kebijakan itu memang memiliki gradasi. Ada gradasi dari yang maksimal, minimal, maksimal. Makanya kemudian saya pakai pendekatan tadi, regulasi dan regulasi. Jadi ada satu niat dari negara mengadakan satu ketentuan tertentu, sampai kemudian negara meniadakan, mendelete, kalau boleh dibilang, melikuidasi. Aturannya sudah ada, jadi ada spektrumnya. Nah, adakah kemungkinan negara melakukan kegiatan, misalnya tetap mengadakan satu aturan, tapi kemudian meniadakan sebagian? Bisa saja. Dengan kata lain, ada kontrregulasi, tapi kemudian ada beberapa bagian yang diregulasi. Nah, maka situasi itu yang kemudian saya buat dalam satu dikotomi, regulasi dan seterusnya. Jadi banyak sekali, saudara sekalian, terkait dengan apa yang kita sebut sebagai kebijakan negara dalam rangka untuk mengatur, mencegah penyimpangan, pelanggaran, hingga kejahatan. Nah, saudara sekalian, dalam hal ini maka kapan ya kita memerlukan kebijakan kriminal? Kapankah kebijakan kriminal itu dianggap sebagai hal yang perlu untuk dibuat, direvisi atau ditiadakan? Nah, di sini kemudian saya memberikan beberapa clue ya, beberapa situasi yang kelihatannya kemudian bisa dipenuhi, bisa diubah, bisa diintervensi dengan kebijakan. Sebetulnya implisit dalam hal ini saya mau mengatakan begini, saudara sekalian, bahwa tidak selamanya juga ya suatu permasalahan penyimpangan, permasalahan pelanggaran dan permasalahan kejahatan dapat dipecahkan melalui kebijakan. Ya, ada kalanya masalah tersebut itu begitu teknisnya, begitu khasnya, sehingga sebetulnya tidak diperlukan satu kebijakan. Cukup misalnya dengan satu inovasi di lapangan, ya, satu terobosan teknis, maka masalah tersebut selesai. Dalam hal ini kita kembali pada isi daripada kuliah di sesi berikutnya, sesi yang lalu, di mana ada kalanya suatu masalah itu dapat dipecahkan dengan kebijakan, ada kalanya tidak, ya. Pada sesi lalu kita sudah bicara mengenai hal itu. Nah, dalam hal ini maka kapankah ya situasi atau konteks di mana kemudian kita menganggap bahwa diperlukan kebijakan kriminal? Untuk itu maka saya membaginya berbasis pada tugas dan fungsi lembaga. Nah, dalam hal ini misalnya kepolisian kita kenal sebagai lembaga yang memang mengurusi penyimpangan, pelanggaran, kejahatan. Maka ketika kemudian ada beberapa situasi sebagaimana terlihat dalam slide yang saudara-saudara lihat, maka disitulah sebetulnya saat dimana kepolisian membutuhkan kebijakan kriminal. Sebagai contoh misalnya, ketika crime rate meningkat, angka kejahatan meningkat ya kencang sekali, atau berubah di luar pola. Jadi kalau selama ini yang meningkat adalah misalnya kejahatan kekerasan, lalu tiba-tiba pada satu hari kejahatan yang meningkat adalah kejahatan narkotika atau kejahatan susila. Wah, ada apa nih? Kejahatan kekerasan menurun tajam, sementara yang meningkat adalah susila dan narkotika. Ada apa ya? Nah, lalu kemudian kita mulai berpikir bahwa jangan-jangan kita perlu stop ya, kita perlu hentikan pelanggaran atau kejahatan terkait dengan narkotika ini dengan adanya kebijakan terkait dengan narkotika yang lebih keras. Atau kita mesti hentikan kejahatan terkait dengan susila ini dengan cara membuat satu kebijakan yang lebih keras juga kepada pelakunya, yang lalu membuat pelakunya kapok, ya, jera, dan lalu ujung-ujungnya tidak mau melakukannya lagi. Nah, itulah contoh dari situasi yang kemudian membutuhkan kebijakan untuk kemudian mengatasinya. Itu adalah khas kepolisian. Bagaimana dengan situasi di kejaksaan? Jadi kejaksaan sebagai suatu elemen peradilan pidana yang merupakan terusan daripada kepolisian, maka tentu konteks yang dihadapinya juga agak khas ya. Dalam hal ini misalnya sebagai contoh begini, ketika ada kiriman kasus dari kepolisian yang meningkat, ya, jadi misalnya hari-hari biasanya kejaksaan tertentu, misalnya Kejari atau Kejati tertentu, hanya menerima sekitar 100 berkas kasus pidana dari kepolisian. Tiba-tiba pada satu hari yang kemudian meningkat adalah bisa mencapai 500 misalnya. Ada apa nih? Apakah ini memang karena produktivitas kepolisian yang meningkat, atau karena tadi ada situasi kejahatan yang meningkat, kepolisian meresponsnya dengan penegakan hukum, lalu kemudian mengirimkannya kepada kejaksaan yang juga meningkat. Alhasil kemudian cara kerja kejaksaan yang mungkin selama ini biasa harus diubah, ya. Harus ada kebijakan baru agar kemudian cara kerja kejaksaan berubah untuk mengantisipasi masuknya berkas yang dikirimkan dari kepolisian yang meningkat itu, ya. Atau misalnya juga ada indikasi berkas yang bolak-balik dari kepolisian meningkat. Jadi biasanya ada unsur bolak-balik. Mengapa? Karena tadi kepolisian sebagai penyidik dalam hal ini tentu saja ketika mengirimkan berkas dan meminta pendapat jaksa, ada saja kemungkinan jaksa lalu tidak
tidak sependapat dan kemudian mengembalikannya dengan catatan. Nah, kalau sampai bolak-balik ini kenapa nih? Apa karena jaksanya terlalu menetapkan standar tinggi, atau karena di kepolisian yang kemudian lalu mohon maaf misalnya kompetensinya berkurang, atau mungkin juga tidak fokus, alhasil kemudian tidak mampu memenuhi harapan jaksa. Nah, maka ketika ada situasi yang bolak-balik lebih banyak itu dibandingkan sebelumnya, nah itu kita perlu ada kebijakan tuh. Apakah dengan cara kebijakan yang bersifat rutin atau non-rutin, di mana misalnya kepala kejaksaan negerinya mengadakan semacam silaturahmi dengan kepala kepolisian resort Kapolres tempat ya misalnya, untuk kemudian mencari tahu kenapa kok bisa terjadi situasi yang bolak-balik seperti itu. Nah, itulah teman-teman sekalian, saudara-saudara, situasi yang dihadapi pada saat ada indikasi kebutuhan kebijakan kriminal yang meningkat. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan situasi pengadilan? Ya, pengadilan juga begitu. Dia dalam konteks tugas dan fungsinya juga kemudian lalu menghadapi situasi di mana ini kelihatannya perlu ada kebijakan nih untuk mengatasinya. Tidak bisa hanya diselesaikan dengan kegiatan rutin saja atau dengan cara-cara yang biasa saja. Sebagai contoh misalnya ketika pengadilan itu menerima kasus ya, di mana kemudian kasus itu lalu perlu dihadapi, perlu diproses ya, diperiksa dengan konstruksi sangkaan pasal berlapis. Jadi dengan kata lain pasalnya berlapis mengindikasikan bahwa kasus tersebut adalah kasus yang kompleks. Bisa karena dilakukan oleh beberapa orang, dengan kata lain ada unsur bersama-sama, ada konteks perencanaan, ada konteks pemberatan lain, ada juga konteks di mana ada semacam ketidaksepakatan masyarakat, maka kemudian lalu dituangkan dengan pasal berlapis. Nah, kalau kemudian banyak sekali kasus seperti ini, nah ini kemudian lalu pengadilan perlu meresponnya dengan cara apa? Ya, apakah dengan cara memvariasikan putusan pengadilan, atau dengan cara mempercepat proses pemeriksaan, atau yang lain ya. Demikian juga misalnya ketika ada kasus yang membutuhkan waktu pemeriksaan tersangka, saksi dan ahli yang panjang ya. Jadi bayangkan bahwa ketika saksi, tersangka dan ahli diperiksa dalam waktu panjang berjam-jam, maka tentu ada konteks konsentrasi yang turun, fokus yang turun, rasa lelah dan seterusnya. Maka apakah misalnya perlu dijedakan ya, perlu ada semacam istirahat atau bagaimana? Nah, itu adalah konteks pengadilan. Bagaimana dengan konteks lapas ya? Nah, dalam lapas juga begitu, ada beberapa fenomena yang kemudian diindikasikan sebagai wah ini kita perlu ada kebijakan tertentu nih. Sebagai contoh misalnya ketika ada pelarian warga binaan pemasyarakatan yang meningkat. Ya, jadi misalnya kalau cuma tiap tahun misalnya ada 1, 2, tentu mungkin dianggap biasa ya. Karena memang manusia kan nalurinya untuk bebas. Tapi bagaimana kalau dalam 1 tahun ada 5, 10, 20 dan seterusnya? Ini ada apa nih? Apa karena memang dalam hal ini rejim penjara itu terlalu keras atau tidak adil? Atau karena tadi infrastruktur penjara sudah begitu lunak ya, jerujinya sudah begitu rapuh, alhasil begitu digoyang sedikit saja langsung kemudian keropos, dan disitulah lalu kemudian para WBP bisa keluar misalnya begitu. Atau juga misalnya ketika terjadi kekerasan di rutan dan lapas yang meningkat. Nah, ini juga satu indikasi nih yang lalu kemudian perlu diredam, dikurangi dengan adanya kebijakan kriminal yang adekuat. Nah, dalam hal ini kita hentikan dulu dan kita jeda untuk beberapa saat.